Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok E akan mempresentasikan tentang pengantar bisnis. Perkenalkan, nama saya Kartika Sardatani dengan NIM 2020-110413. Perkenalkan, nama saya Elmau Izar Gita Ganis, NIM 2020-110398. Perkenalkan, nama saya Risa Fadila dengan NIM 2020-110449. Perkenalkan, nama saya Alisa Arini dengan NIM 2020-110169. Perkenalkan, nama saya Dwi Mika Diana dengan nomor NIM 2020-110069. Yang pertama, bisnis adalah kegiatan menjual belikan barang atau jasa untuk mendapatkan keuntungan yang dimana produk tersebut digunakan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat maupun konsumen. Yang pertama, memahami dampak ekonomi pada bisnis, produksi dan pemuasan kebutuhan produksi. Bentuk pertama produksi pada umumnya menekankan pada biaya, di mana biaya ini digunakan oleh sebuah perusahaan untuk melakukan produksi. Hal tersebut dilakukan oleh semua perusahaan ke beberapa negara untuk melakukan produksi ini dengan faktor yang mempengaruhi. Faktor tersebut antara lain tanah dan sumber daya alam, modal atau uang, buruh, serta kewirausahaan. Yang kedua, pembiayaan, di mana faktor ini bertujuan untuk investasi atau pinjaman dengan tujuan untuk mendapatkan modal sebagai pembiayaan suatu perusahaan untuk mendapatkan keuntungan di pinjaman atau investasi ini. Ketiga, tenaga kerja yang akan disampaikan oleh Sadat. Selanjutnya, tenaga kerja adalah ekonomi bisnis yang dilihat dari tenaga kerja. Bentuk tenaga kerja dapat dijadikan bentuk nyata dengan adanya para tenaga kerja asing yang ada di negara ini, di suatu negara. Para tenaga kerja bekerja di negara lain dengan tujuan supaya upah yang didapat lebih besar daripada di negara aslinya. Kenapa begitu? Karena di negara aslinya pendapatan yang didapat itu di bawah, kalau di Indonesia disebut UMR. Sedangkan di negara asing, pekerja asing itu lebih dihargai oleh negara tersebut karena membutuhkan tenaga yang mungkin lebih dari tenaga kerja yang dari negaranya. Yang keempat yaitu jaringan informasi. Bentuk jaringan informasi dapat dilihat dari kemajuan teknologi yang terjadi pada zaman sekarang. Sehingga dengan adanya kemajuan teknologi tersebut menyebabkan semua informasi dapat diterima dengan cepat dan secara lebih akurat. Melihat dari segi ekonomi yang menjadi contoh adalah proses promosi produk dari sebuah perusahaan. Terima kasih. Selanjutnya. Dampak ekonomi pada bisnis mempunyai dua pengaruh, yaitu pengaruh positif dan pengaruh negatif. Hal pertama adalah pengaruh positif terhadap bisnis, antara lain produksi global dapat ditingkatkan dari sebelumnya. Dari hal tersebut, sebuah bisnis bisa mendapatkan banyak keuntungan. Selain itu, dapat juga berpengaruh terhadap meluasnya pasar untuk menjual produk dalam negeri yang lebih bebas. Pengaruh positif lainnya adalah dengan memperoleh lebih banyak modal dan juga teknologi yang lebih baik. Selain itu, melihat dari teknologi yang semakin meningkat juga menjadi hal yang positif dalam bisnis. Selain memiliki pengaruh positif, ada juga pengaruh negatif, di mana pengaruh itu seperti menghambat pertumbuhan sektor industri pada negara berkembang.
Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang memahami efek korupsi negara pada bisnis. Nah, korupsi itu apa sih? Korupsi adalah suatu perbuatan yang sangat tidak terpuji dan diklarifikasi dalam bentuk kejahatan luar biasa yang dapat merugikan kehidupan masyarakat luas. Untuk yang poin 1, meningkatkan kejahatan. Hasil korupsi pada bisnis menambah peran yang berkembang dari lembaga pemerintah yang memerangi kejahatan, departemen kepolisian, dan penyelidik internal. Efek dari korupsi biasanya berakhir memberi makan kepentingan pasar gelap dan bahkan dapat mendukung upaya kejahatan teror garis sebagian kegiatan menyusup ke berbagai tingkat bisnis. Untuk yang poin kedua, yaitu ketidakefisienan. Ketidakefisien sumber daya dirusak dan digunakan dengan tidak semestinya. Efisiensi suatu bisnis akan menderita. Sumbernya efisiensi suatu bisnis akan menderita. Sumber daya yang tidak mencukupi tersedia untuk menjalankan bisnis secara efektif. Untuk poin ketiga, sumber daya hilang. Selain penggunaan sumber daya yang tidak efisien, korupsi dapat memiliki sejumlah dampak. Dampak ekonomi lainnya terhadap bisnis. Pangkat karyawan seringkali meningkat untuk menutupi aktivitas profesional. Koruptor biaya meningkat. Terima kasih. Di sini saya akan menjelaskan tentang sistem ekonomi sosialis, sistem ekonomi kapitalis, dan sistem ekonomi komunis. Yang pertama ada sistem ekonomi sosialis. Sistem ekonomi sosialis adalah sistem yang masyarakatnya memiliki kesetaraan dalam kepemilikan dan atas faktor-faktor produksi, di mana faktor-faktor produksi tersebut meliputi modal, pengusaha, pekerja, dan sumber daya alam. Meski dimiliki oleh setiap anggota masyarakat, pengelolaannya sendiri diatur oleh negara secara penuh. Yang kedua ada sistem ekonomi kapitalis, yaitu memungkinkan swasta untuk memiliki seluruh faktor produksi. Keempat faktor produksi tersebut adalah pengusaha, modal, sumber daya alam, dan pekerja. Jika pada sistem sosialis pengelolaannya faktor produksi ini dilakukan oleh negara, sistem kapitalis menyerahkan pengelolaan faktor-faktor ini kepada pihak swasta. Yang ketiga ada sistem ekonomi komunis, yaitu sistem ekonomi yang semua unsur perekonomiannya di dalamnya diatur dan disediakan oleh negara. Terima kasih. Ya, berikut ini referensi materi yang didapat dari kelompok E. Selain itu, ada salah satu contoh video mengenai korupsi. Selamat menikmati.
Itu tadi contoh video korupsi dari kelompok E. Apabila ada kesalahan dan kekurangan, mohon dimaafkan. Sekian dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.